warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the PKN Learning. Today we will discussion about Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Bagaimana semangat kebangkitan nasional tahun 1908? Sebelum kita membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908, mari kita lihat bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 sebagai pengantar untuk kita melihat bagaimana semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Jadi latar belakang timbulnya semangat kebangkitan nasional itu terlihat pada kondisi yang terjadi di era sebelum 1908 ya. Untuk kita ketahui bahwa rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di dunia ini. Jadi ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Akan tetapi bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan itu. Jadi dengan adanya mereka menjelajah daerah dunia ini, mereka bukan hanya melakukan perdagangan, malah mereka menguasai langsung sumber daya alam dan menjajah negara-negara yang mereka anggap yang baru diketemukan. Baik, pada Indonesia kita ketahui proses penjajahan itu dimulai dengan lahirnya yang disebut dengan Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Nah, ini bahasa Belanda, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, atau yang disebut dengan VOC. Jadi VOC ini merupakan organisasi perdagangan ya, yang dibuat oleh Belanda berdiri pada 20 Maret 1602 ya. 1602. Apa yang dilakukan oleh VOC ini? Jadi bukan hanya melakukan perdagangan. Organisasi ini walaupun mereka organisasi perdagangan yang menggabungkan antara para pedagang-pedagang Belanda ya di Indonesia, tetapi apa yang dilakukan mereka bukan hanya berdagang ya, tetapi yang pertama melakukan politik divide et impera. Divide et impera ini adalah politik adu domba ya. Bagaimana para VOC ini atau para pedagang-pedagang Belanda ini mengadu domba antara raja yang satu dengan raja yang lain. Tujuannya adalah untuk mengeruk atau mengambil hasil kekayaan alam maupun kekayaan yang lainnya yang ada di kerajaan tersebut ya. Akan tetapi bukan hanya dengan kerajaan yang satu dengan yang lain di Indonesia itu mereka adu domba, tetapi mereka juga mengadu dombakan antara sama-sama anggota kerajaan seperti antara raja dengan anak, raja dengan keponakan dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh VOC. Kemudian yang kedua, VOC juga melakukan kerja paksa atau disebut dengan membangun jalan dari Anyer sampai Penarukan. Kepentingannya adalah untuk jalan militer ya. Itu terjadi ketika pemerintah di Andes pada tahun 1808 sampai 1811. Kemudian hal yang paling parah yang dilakukan oleh Belanda ini yang ketiga itu adalah kultur stelsel atau tanam paksa oleh Gubernur Jan van der Bos ya pada tahun 1828. Jadi tanam paksa ini dilakukan dengan cara tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya ya. Jadi ketika kita mempunyai ladang ya, itu sebagiannya ya atau setengahnya itu harus ditanami oleh tanaman pemerintah Belanda. Dan sawah, jika kita memiliki sawah, maka sebagiannya harus kita tanam tanaman yang diberikan oleh Belanda ya. Jadi tanaman itu ditentukan oleh pemerintah Belanda ya. Kemudian hasilnya diambil oleh pemerintah Belanda. Bukan hanya itu, bahkan harta ya, harta-harta yang dimiliki oleh para pribumi itu juga diambil oleh pemerintah Belanda. Makanya rakyat mengakibatkan rakyat menderita. Jadi dengan akibat tersebut
rakyat menderita. Oke, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan ya. Jadi dengan mereka merasakan tidak adil keadilan yang dilakukan oleh pihak Belanda, menumbuhkan benih-benih perlawanan dari berbagai daerah ya. Seperti perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh kaum ulama atau kaum bangsawan. Kita lihat siapa saja. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin ya. Itu berada di Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga Sultan Ageng Tirtayasa, itu di Banten. Kemudian yang ketiga ada Tuanku Imam Bonjol, itu di Sumatera Barat. Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Jadi ini merupakan para kaum ulama dan atau kaum bangsawan yang melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda karena sudah merasakan bagaimana mereka melakukan orang pribumi secara tidak adil ya. Akan tetapi perjuangan para bangsawan dan ulama ini tidak berhasil karena mereka masih dalam bersifat kedaerahan, artinya mereka hanya membela daerahnya masing-masing ya, belum bersatu padu menjadi seperti Indonesia saat ini, sehingga mereka masih sangat lemah ya. Jika Belanda kalah di Sulawesi misalnya, dia bisa pergi ke daerah yang lain ya. Jadi itu. Kemudian tidak banyak yang bisa melawan penjajah karena juga kekurangan dari persenjataan. Berbeda dengan Belanda yang memiliki persenjataan lengkap ya. Jadi penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ini menyadarkan ada beberapa orang pihak Belanda yang tinggal ataupun pernah tinggal di Indonesia untuk mengkritik pemerintahan Belanda di Indonesia. Seperti ada Baron van Hobel, kemudian ada Edward de Westeker atau nama Indonesia itu adalah Multatuli ya. Kemudian ada juga Mr. Van de Penter. Jadi Mr. Van de Penter ini adalah yang mengusulkan politik balas budi yang dilakukan oleh pihak Belanda yang kita kenal dengan politik balas budi ini ya. Kemudian usulan karena desakan-desakan dari berbagai pihak, maka pihak Belanda melakukan politik balas budi ya, yang dilakukan oleh Mr. Van de Penter atau yang diusulkan oleh Mr. Van de Penter ya. Akan tetapi politik balas budi ini untuk kepentingan Belanda, seperti pembuatan irigasi. Pembuatan irigasi ini untuk pengairan perkebunan milik Belanda ya. Kemudian yang kedua ada pembangunan sekolah atau edukasi. Jadi juga hanya untuk melahirkan tenaga terampil dan murah. Ya, jadi tujuannya ada misalnya ada wabah-wabah yang terjadi di Indonesia ini yang mengakibatkan para tentara-tentara Belanda atau dalam keadaan sakit, maka orang pribumi lah yang ada tenaga-tenaga kesehatan terampil dan murah. Jadi mereka tidak perlu mendapatkan tenaga kesehatan yang lebih mahal atau yang berasal dari Belanda itu sendiri ya. Kemudian ada sisi positif pembangunan sekolah ya, yang muncul ketika adanya pembangunan sekolah atau edukasi, yaitu muncullah masyarakat yang terdidik atau mulai memiliki pemahaman ya. Pemahaman mengenai ataupun kesadaran mengenai kondisi bangsa Indonesia yang masih terbelakang, bodoh, kemudian kemiskinan juga merajalela, sehingga timbullah rasa kebangkitan nasional ya, karena adanya mulai munculnya tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang mulai menggaungkan untuk maju ya, untuk semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Ya, mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini sebagai pengantar kita untuk melihat bagaimana semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tugas antum hari ini cuma mencatat ya, catat di buku catatan kemudian dikirim melalui WA ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.